kita berdiri bersama-sama, kita akan membacakan pengakuan iman Gereja Sidang Jemaat Allah. Pengakuan iman kami percaya bahwa satu, Alkitab adalah firman Allah yang diilhamkan dan tanpa salah, satu-satunya kaidah yang mutlak dan berwenang bagi iman dan perilaku manusia. Dua, Allah adalah esa, hadir secara kekal dalam tiga oknum, Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Tiga, Tuhan Yesus Kristus A, ilahi adanya. B, lahir dari seorang anak darah. C, hidup tanpa dosa. D, melakukan mujizat-mujizat. E, menebus manusia yang berdosa melalui kematiannya. F, bangkit secara badani. G, naik ke sorga dan dimuliakan di sebelah kanan Allah Bapa. H, akan datang kembali ke bumi dalam kuasa dan kemuliaan untuk memerintah dalam kerajaan 1000 tahun. 4. Oleh pelanggaran satu orang, Adam, dosa telah masuk ke dalam dunia, dan maut oleh sebab dosa, demikianlah maut telah menimpa semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. 5. Keampunan dan penyucian dari dosa hanyalah melalui pertobatan dan iman kepada kuasa penyucian darah Kristus. 6. Pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus mutlak perlu bagi keselamatan seseorang. 7. Karena Kristus di atas salib menyediakan kesembuhan bagi tubuh manusia melalui doa dan iman. 8. Pengudusan dikerjakan oleh Roh Kudus yang mendiami orang percaya. 9. Baptisan Roh Kudus menurut Kisah Para Rasul 2 dan 4 dikaruniakan kepada orang beriman yang memohon kepada Allah. 10. Pengangkatan gereja pada waktu kedatangan Kristus di awan-awan merupakan pengharapan yang bahagia bagi orang-orang percaya. 11. Kebangkitan tubuh bagi orang-orang percaya maupun yang tidak percaya. Yang pertama untuk menerima hidup yang kekal, dan yang kedua untuk menerima hukuman yang kekal. Visi menjadi gereja yang sehat, kuat, dan relevan. Misi, gereja yang memfasilitasi penyetan, penguatan jemaat, pengerja, dan hamba Tuhan. Mari kita berdoa untuk ibadah kita pada pagi hari ini. Bapa di surga, pada pagi hari ini kami bersyukur buat anugerah-Mu yang Kau limpahkan di dalam kehidupan kami. Saat ini kami akan beribadah kepadamu di dalam ibadah raya yang kedua. Mari Engkau berkati ibadah kami dari awal sampai selesai. Dalam nama Yesus. Haleluya. Kita bersyukur kepada Tuhan pada pagi hari ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Engkau baik dalam
di kiri kananmu, katakan Tuhan Yesus baik dalam hidup kita. Kebaikan Tuhan, tapi lihat di kiri kananmu ada orang-orang yang baik juga. Katakan di kiri kananmu, kasih jempol, 2 jempol. Katakan engkau baik. Lihat kiri kanannya. Coba kasih jempol di kiri kananmu. Katakan engkau baik. Teramat baik. Sekali lagi, suami kita baik, bapak gembala kita baik, multimedia baik, kebaikan yang luar biasa. Sekali lagi, engkau baik. Engkau baik. Yang di depan lihat ke belakang, katakan baik. Engkau baik. Engkau baik. Engkau baik.
Yesus baik. Kita mau berbuah di dalam Tuhan. Sekali lagi katakan. Ada gerakannya seperti ini, katakan. Ya, amin. Pastikan. Amin. Katakan, Yesus cintaku. Yesus cinta semua. Yesus cinta. Pastikan berdua. Mari kita katakan. Dan kita tinggal di dalamnya. Pastikan berdua. Yesus cintaku, cintakan. Yesus cinta semua. Yesus cintaku, Yesus cintaku, cintakan. Di dalam jalannya, oh di dalam jalannya, oh di dalam jalannya. Pastikan berdua. Kalau kita tinggal di dalam Tuhan, kita akan berbuah, amin. Kalau kita tinggal di luar Tuhan, kita tidak akan berbuah. Karena itu jangan coba-coba tinggal di luar Tuhan. Ada sambungan lagu. Katakan, jangan coba-coba. Oh, jangan coba-coba. Oh, jangan coba-coba. Tunjuk di kiri kananmu, katakan, jangan coba-coba. Jangan coba-coba. Oh, lihat matanya. Jangan coba-coba kita tinggal di luar Tuhan. Tinggal. Sekali lagi, jangan coba-coba. Jangan coba-coba. Oh, jangan coba-coba. Oh, jangan coba-coba. Oke. Suami istri saling berhadapan, ya. Katakan sama istri, sama suami atau teman, ya, yang ada di belakang kita, katakan, jangan coba-coba. Oh, jangan coba-coba. Oh, jangan coba-coba. Tinggal. Sekali lagi, lihat matanya. Jangan coba-coba. Oh, jangan coba-coba. Oh, jangan coba-coba. Tinggal dulu. Katakan seperti ini, tak mungkin. Tak mungkin. Tak mungkin.
pastikan berbuah. Tangan bagi Tuhan. Kita adalah orang-orang yang berbuah di dalam Tuhan. Puji Tuhan, silakan duduk. Haleluya. Kita mau lebih lanjut dalam hadirat Tuhan pada pagi hari ini. Kerinduan kami adalah untukmu Tuhan. Kau telah membuktikan cintamu pada kami Tuhan. Kau telah buktikan cintamu padaku. Kau membayarku dengan hidupmu. Ku bersyukur yang ada padaku. Semuanya milikku. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbahmu. Kau telah buktikan cintamu padaku. Kau membayarku dengan hidupmu. Ku bersyukur yang ada padaku. Semuanya milikmu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbahmu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu, ku takkan goyah. Suasana kasih-Mu tersedia bagiku selamanya. Yang wanita aja menyanyikan pujian dari awal. Seluruh pria berdoa kepada Tuhan. Latihan sama pria. Kau telah buktikan. Kau telah buktikan cintamu padaku. Kau membayarku dengan hidupmu. Ku bersyukur yang ada padaku. Semuanya milikmu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbahmu. Mari sama-sama katakan. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu, ku takkan goyah. Sepanjang kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau cinta. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu, ku takkan goyah. Sepanjang kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau cinta. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Kau jawaban setiap pergumulan kami Tuhan. Kau jawaban setiap masalah kami. Kau jawaban setiap sakit penyakit kami. Kau jawaban setiap bisnis kami. Bersama dengan Engkau Tuhan, kami tidak akan pernah goyah.
undang kepada Bapak Tuhan. Tempatku berharap, berjalan bersamamu, ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau, hanya Kau, di tengah-tengah kami, Bapa di surga. Kami sangat bahagia ketika di dalam ibadah kami Kau hadir. Karena kehadiran-Mu akan membuat ibadah kami menjadi spesial. Kehadiran-Mu bukan hanya membawa berkat bagi kami, tapi kehadiran-Mu membawa damai, sejahtera di dalam hidup kami. Kehadiran-Mu membawa kekuatan baru, dan kehadiran-Mu di tengah-tengah kami juga membawa sukacita dan kemenangan bagi kami. Hamba menyerahkan pemberitaan firman-Nya Roh Kudus dalam tangan-Mu, dalam nama Tuhan Yesus hamba berdoa. Amin. Terima kasih Bapak Pendeta Dani, terima kasih rekan-rekan yang lain. Bulan ini kita akan berbicara tentang kekuatan dari puasa. Saudara harus bisa mengalaminya saudara dalam bulan-bulan ini. Saya akan buktikan kepada saudara lewat firman Tuhan bahwa ada sesuatu yang luar biasa ketika orang berpuasa di hadapan Tuhan, ya. Memang puasa bagi orang Kristen itu berbeda dengan puasa-puasa yang dilakukan oleh agama-agama lain. Jika agama lain kalau berpuasa itu ada ketentuan-ketentuan yang mutlak, saudara-saudaraku, yang harus dilakukan. Kapan harus puasa, kapan harus berbuka, gitu ya. Kapan harus mengakhiri puasa. Jika tidak dilakukan, maka itu semua akan melanggar atau batal puasanya. Oleh sebab itu, tapi puasa orang Kristen sebenarnya kalau di dalam perjanjian baru, apalagi di masa sekarang, puasanya orang Kristen itu tidak ada aturan yang mutlak. Harus hari Kamis, gitu ya, harus sebulan penuh, tidak, atau harus malam Jumat Kliwon harus puasa, enggak ada. Apakah harus nggak makan dan harus wajib nggak makan dan nggak minum sepanjang seharian, gitu kan? Di dalam Alkitab, khususnya di gereja mula-mula itu sudah tidak ada. Oleh sebab itu, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, yang penting hari ini kita akan belajar apa sih tujuan orang Kristen itu harus berpuasa. Benar nggak sih, gitu ya? Benar nggak sih orang Kristen kalau berpuasa itu dahsyat, hebat, luar biasa, gitu ya, yang akan dialami, yang akan dia terima, gitu ya, kalau saudara-saudara berpuasa. Saya akan percepat seperti biasa khotbah saya. Kalau saya tadi pagi saya khotbah agak santai, tapi poin satu pun nggak hampir selesai. Di pendahuluan dari angkat, jadi 5 menit, gitu ya. Jadi apa sih tujuan orang Kristen? Mengapa orang Kristen harus berpuasa? Pertama, saudaraku, sebelum masuk padanya, saya hanya beritahukan bahwa ada kuasa yang besar
ketika saudara dan saya berpuasa. Jadi tujuan khotbah, siapapun saudara yang akan berkhotbah di bulan Juni ini tentang kekuatan atau kuasa dari puasa, saudara harus tahu, saya mau beritahukan kepada saudara bahwa ketika saudara berpuasa, saudara harus mengetahui ada kekuatan, ada kebaikan, ada terobosan yang bisa dilakukan ketika saudara bukan hanya berdoa, tapi kalau ditambahkan dengan berpuasa. Dahsyat. Saya ngomong dahsyat, hebat, saudara-saudaraku. Nanti saya akan buktikan beberapa kisah di dalam Alkitab. Saya ingin memberitahukan juga kepada saudara, ketika saudara berpuasa, saudara dapat, puasa ini dapat membuat saudara mengalami tingkat keintiman yang sangat dalam, yang sangat luar biasa dengan Tuhan. Ketika saudara berpuasa, saudara juga harus tahu bahwa puasa itu, beberapa penerjemah, beberapa penafsir mengatakan, beberapa penulis mengatakan bahwa puasa adalah senjata Tuhan yang belum ditemukan oleh banyak orang. Sehingga orang-orang Kristen itu malas puasanya. Gereja malas puasanya. Karena apa? Mereka nggak tahu kehebatan dari puasa ini sendiri, saudara. Agar jemaat memahami, saudara-saudaraku yang lain, bahwa Tuhan Yesus juga berpuasa. Kalau Tuhan Yesus berpuasa sebagai Tuhan dan Raja kita, sebagai kepala gereja kita, maka teladan yang dia tinggalkan di bumi ini, kita pun harus lakukan bersama-sama. Oke, arti puasa secara umum. Coba ya singkat, bapak-bapak pendeta yang lain tidak akan menyampaikannya lagi. Pertama saya katakan, puasa secara umum itu memang seperti saya katakan, menahan diri dari makanan, menahan diri dari minuman untuk jangka waktu tertentu. Tapi harus di zaman modern, harus ditambahkan, saudara-saudaraku. Banyak kita bisa puasa menahan diri dari jam 6 pagi atau jam 5 pagi sampai jam 6 sore, bisa tahan, gak makan dan tidak minum. Tetapi saudara-saudaraku, kalau mau berpuasa menurut perspektif Alkitab, dalam pandangan modern sekarang ini, berpuasa bukan hanya menahan diri dari makan atau menahan diri dari minum, tetapi berpuasa juga harus menahan diri dari semua. Kalau kita nonton drakor kesukaan kita, harus tahan diri, jangan nonton kalau lagi puasa. Berani tidak? Gak nahan diri dari main game. Berani tidak? Apalagi sekarang, aduh, kalau di televisi Pak, kok nggak nonton hari ini? Wah, telat ini, kita nggak tahu bagak lagi seru-serunya nih episodenya Pak, masa nggak nonton sih lagi puasa gini? Puasa itu juga harus berani, nggak bisa kita nahan diri, nggak buka internet panjang hari, sosial media kita nggak buka YouTube, nggak buka Facebook, nggak buka IG. Bisa nggak kita berani nggak menahan diri? Karena di dalam perjanjian lama dikatakan, Tuhan tuh ngomong selalu sama orang Israel, kamu ini melakukan puasa loh, tapi tetap melakukan semua aktivitasmu. Buatku tuh nggak ada gitu, hanya kelihatan seremonial, kelihatan fisiknya puasa, tapi hatinya, waktunya, kegiatannya itu tetap fokus pada kegiatan-kegiatan yang mereka lakukan. Coba kalau kita puasa, saudara, coba nahan diri walaupun Boboto menang, gitu kan? Nggak ikut, kopeng, sampai berisik. Di sini nggak ada. Ada yang lagi kemarin demo, bukan demo maksudnya ikut. Kita hampir mau ikut kena macet. Puasa adalah bentuk penyerahan diri. Jadi kalau saudara lihat secara Alkitab, puasa itu adalah bentuk penyerahan diri, bahwa kita memang butuh amat sangat butuh Tuhan gitu. Sangat butuh. Sangat butuh Tuhan. Oleh sebab itu saudara-saudaraku, di dalam perjanjian lama memang Alkitab puasa itu ditetapkan oleh Tuhan sendiri. Wajib hukumnya dalam perjanjian lama. Orang-orang Israel wajib mengikuti hukum Taurat. Hukumnya Musa, yaitu salah satu puasa. Itu sudah ditetapkan Allah sendiri. Bagaimana dengan kita pakai ini? Memang dalam perjanjian baru, dari sejarah gereja mula-mula, itu nggak menjadi suatu kewajiban bagi kita. Oleh sebab itu saya mau beritahukan, walaupun tidak menjadi suatu kewajiban, saudara harus tahu ada sesuatu yang luar biasa kalau saudara berpuasa.
imamat. Ini Allah ngomong sama Musa supaya Musa menetapkan hari puasa ini kepada orang-orang Israel. Tuhan berfirman. Kata titik-titik itu saya potong-potong sudah supaya tidak. Memang kalau mau lengkap saudara baca di kitab imamat saudara saja, di Alkitab saudara atau di handphone saudara, pasal 23, 26, 29. Tuhan berfirman kepada Musa pada tanggal 10 bulan yang ke-7 itu ada hari pendamaian. Harus merendahkan diri dengan berpuasa. Setiap orang yang pada hari itu tidak merendahkan diri dengan berpuasa harus dilenyapkan, hukumnya mati. Kalau nggak berpuasa. Ditetapkan pada apa? Pada tanggal 10 bulan Juli. Orang Israel wajib hukumnya berpuasa. Sampai binatang-binatangnya pun harus berpuasa. Anak kecil wajib semua pada tanggal 10 bulan yang ke-7. Tapi di zamannya Nabi Zakaria, kalau saudara baca Zakaria pasal 8 ayat 19, maka Zakaria itu menambahkan hari puasa. Bukan hanya tanggal 10 bulan 7, tapi hari puasa itu saudara-saudaraku pada bulan keempat wajib puasa. Ditambahkan sama Nabi Zakaria di zamannya. Bulan kelima di Zakaria pasal 8 ayat 9. Bulan ke-10 juga orang-orang Israel wajib puasa. Jadi semakin ditambahkan. Karena apa? Zakaria melihat ketika umat Tuhan berpuasa itu luar biasa yang terjadi dalam hidup mereka. Jadi sekali lagi saya katakan, jadi perjanjian lama puasa itu wajib atau diwajibkan. Kalau nggak dilakukan hukuman mati. Bagaimana dengan perjanjian baru? Kalau saudara lihat perjanjian baru, di zamannya Yesus, saudara-saudaraku, Yesus juga berpuasa. Next. Matius pasal yang keempat ayat 2. Saya cepat saja karena ini sudah saya sampaikan di ibadah 1. Dan setelah berpuasa Yesus 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Saudara lihat dulu. Akhirnya laparlah Tuhan Yesus. Tapi kalau saudara lihat dengan perkataan yang sama ketika Yesus mengajarkan tentang puasa yang baik, maka Matius 6 ayat 16 kalau saudara lihat, Yesus mengatakan, dan apabila kamu berpuasa, dengar ini baik-baik. Dan kata prasanya, dan apabila kamu berpuasa. Yesus tidak mengatakan jika kamu berpuasa atau seandainya kamu berpuasa. Enggak, saudara, tapi dia menggunakan kata apa? Apabila. Artinya memang orang-orang Israel ketika itu wajib. Di zamannya Yesus juga wajib berpuasa. Kalau nggak wajib, kalau di zaman Yesus sudah nggak ada orang yang berpuasa, dia bisa ngomong gini, apabila kamu berpuasa atau seandainya kamu berpuasa, gitu kan? Jika kamu berpuasa, dia akan menggunakan kalimat itu. Jika, berarti itu memang ketika itu sudah nggak lagi sebagai kewajiban. Atau seandainya kamu berpuasa, jangan muram mukamu. Tidak, tapi dikatakan apabila saat ini menunjukkan bahwa puasa adalah sesuatu yang pasti sudah dilakukan di zamannya Yesus. Mengapa orang Kristen berpuasa? Ngomong begini, karena banyak saya ngomong begini. Ini prinsip saya. Mungkin ini sebuah pernyataan saya. Mengapa saya harus berpuasa? Mengapa saudara harus berpuasa? Mengapa bapak harus berpuasa? Mengapa ibu harus berpuasa? Mengapa suami istri harus berpuasa? Mengapa anak-anak harus berpuasa? Anak-anak muda harus berpuasa? Saya ngomong, jawabannya adalah karena banyak di dunia ini yang nggak bisa kita selesaikan hanya dengan doa, ibadah, renungan tiap pagi, baca renungan tiap pagi. Tapi harus dilakukan juga dengan berpuasa. Banyak contoh-contoh di dalam Alkitab. Mereka mengalami pertolongan Tuhan dengan cara yang luar biasa saat mereka melakukan puasa. Next. Saya beberapa kisah ini. Tadi hanya kisah pertama dan kisah kedua saya sampaikan.
Tapi saya ulang secara singkat. Kisah murid Tuhan Yesus. Kalau saudara baca kitab Matius pasal 17 ayat 14 sampai 21. Kisah ini dimulai ada seorang ayah yang membawa anaknya sedang kerasukan setan. Kalau saudara baca buku saya Di Dunia Orang Mati, itu di buku saya mengatakan memang di dalam perjanjian baru semua itu dimasukkan kategori kerasukan setan. Padahal kalau saudara masuk dalam dunia yang sangat bagus sekarang itu, mulai ada yang dipilah. Kalau di buku saya itu saya dimulai ada beberapa buku itu memilah. Oh ini mah bukan kerasukan setan. Oh ini mah stres tingkat berat. Tapi di dalam Alkitab memang hampir semua kasus-kasus apapun dianggap kerasukan setan. Salah satunya ini penyakitnya penyakit ayan. Jadi sang ayah ini bawa anaknya yang sedang sakit ayan ini. Sakit ayan itu dia dijelaskan di situ hampir setiap hari dia mau dibawa ke air, mau ditenggelami, dibawa ke api, mau dibakar anak ini. Karena memang sakit ayan. Orang menganggap dikategorikan sakit kerasukan setan. Ketika dibawa kepada murid-muridnya, murid-muridnya udah doain, sudah berusaha semaksimal mungkin. Tapi hasilnya di ayat yang ke-16, saudara-saudara lihat dari kitab Matius pasal 7 dikatakan gini. Aku sudah membawanya kepada murid-muridmu, tetapi mereka tidak bisa menyembuhkannya. Jadi dibawa kembali kepada Yesus setelah gagal murid-muridnya menyembuhkannya. Setelah gagal murid-muridnya mengusir setan yang ada di dalam diri anak itu. Yang mana menarik saudara-saudaraku, di ayat 21 mungkin ada kebingungan yang terjadi kepada murid-muridnya. Mungkin murid-muridnya ngomong, Yesus kenapa saya gakit, kami sudah numpangin tangan loh Yesus. Kami udah doa loh, benar-benar. Kami sepakat loh, supaya setannya hilang, keluar dari diri anak itu. Tapi gagal loh, mungkin gitu ya. Muncullah sebuah jawaban dari Tuhan Yesus yang ingin menjadi cara berpikir kita, mengapa kita harus berpuasa. Ayat 21 ngomong gini, jenis ini, Yesus ngomong, jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Apakah murid-muridnya nggak doa ketika doa? Tapi Yesus ngomong ada satu yang belum. Makanya dia ngomong setelah selanjutnya, kamu ini memang dia ngomong, kamu memang kurang percaya. Tapi ditambahkan sama dia, jenis ini kerasukan yang kayak gini nih, jenis penyakit yang seperti ini nih, nggak cukup hanya didoakan gitu kepada murid-muridnya. Harus ada doa ditambah puasa. Kalau kamu berdoa dan berpuasa, perintahkan saja gunung itu, maka gunung itu ngomong pindah, dia akan pindah. Artinya ada kekuatan yang besar, sangat dahsyat ketika saudara berdoa dan berpuasa. Yesus sedang menjelaskan kepada murid-muridnya dan kepada kita sekarang, dengar ini baik-baik, bahwa ada beberapa macam persoalan di bumi ini. Ada beberapa macam tantangan yang kita alami di bumi ini tidak bisa diselesaikan hanya berdoa saja. Tidak bisa diselesaikan hanya datang ke gereja saja. Tidak bisa diselesaikan hanya baca renungan tiap pagi saja. Tapi harus berdoa ditambah dengan berpuasa. Pertanyaannya, apa persoalanmu? Yang sampai hari ini engkau sudah berdoa berminggu-minggu, berdoa berbulan-bulan, tapi engkau tidak kunjung mendapatkan jawaban, tidak kunjung memenangkan pertempuran dalam persoalanmu. Dengar ini baik-baik. Yesus mengatakan, mungkin ada satu yang harus kau tambahkan, yaitu apa? Berpuasa. Tuhan Yesus mengatakan, kalau doa ditambah puasa, masalah yang mustahil bagimu, masalah yang mustahil untuk kau atasi, dapat diatasi. Yesus ngomong gitu. Sakit yang tidak ada obatnya, yang dirasuk setan, yang tidak bisa disembuhkan, sudah didoakan oleh semua pendeta. Yesus mengatakan, kalau jenis seperti ini, dia nggak bisa dikalahkan hanya dengan doa, maka tambahkan dengan puasa.
jenisnya ada beberapa. Oleh sebab itu saudara, saya tahu ada beberapa tantangan di hidup yang tidak bisa kita selesaikan hanya dengan doa, rajin ke gereja, bayar persepuluhan, persembahannya yang terbaik. Saudara mengatakan, aku kurang apa pakai? Mungkin harus ditambahkan saudara-saudara, yaitu berdoa dan berpuasa. Mungkin saudara bertanya, pakai Nedi, puasa itu kan tindakan fisik. Kok dahsyat ya? Kenapa Yesus dorong kita untuk melakukan puasa? Itu hanya tindakan fisik. Kok hasilnya bisa sedahsyat ini? Saudara sudah dengar? Ada beberapa yang memang sengaja Tuhan minta. Hal-hal yang kita lakukan bentuk itu seperti fisik. Kalau saudara lihat, itu puasa itu hanya tindakan fisik. Nah, rasa apa? Menahan rasa lapar dan menahan rasa haus. Itu hanya fisik. Semua orang bisa. Tapi mengapa luar biasa dahsyatnya ketika saudara berpuasa? Salah satu contoh di kisah Yesus ini, murid-murid Tuhan Yesus. Murid-muridnya nggak bisa lakukan apa-apa. Tapi ketika Yesus ngomong, coba kamu tambahkan, kamu sudah berdoa, coba tambahkan puasa. Murid Tuhan Yesus ngomong. Salah satu saya mau minta saudara-saudara, saya mau bawa saudara kepada satu kisah yang luar biasa, lama di perjanjian lama, di Keluaran pasal 17. Dalam kitab Keluaran pasal 17, Musa itu kalau saudara ceritanya, Musa itu kalau mengangkat tangannya saudara, selama dia mengangkat tangannya, Keluaran pasal 17, orang Israel yang waktu berperang menang, selalu menang, selama angkat tangan. Itu tindakan fisik. Kenapa Musa nggak naik ke gunung lalu dia berdoa, Tuhan, tolong pasukan kami, bangsamu, umatmu yang sedang berperang. Gak doa dia, tapi dia hanya angkat tangan. Tapi ketika turun tangannya karena lemah, karena tidak kuat, sudah begitu lama, maka ketika turun tangannya dikatakan orang-orang Israel berperang, kalah. Diangkat lagi, menang lagi orang-orang Israel. Hanya tindakan fisik loh. Angkat tangan, kayak mainan anak-anak ini kenapa bisa hebat ya? Ada sesuatu yang kadang Tuhan minta kita tindakan fisik seperti puasa, yang bisa mengalahkan, menolong kita untuk memenangkan persoalan-persoalan dalam hidup kita. Hanya tindakan fisik. Kenapa Musa nggak berdoa saja? Angkat tangan, Tuhan, aku kan ini umatmu, tolong. Enggak tuh. Hanya tindakan fisik. Angkat tangan, maka orang Israel menang. Mengapa saudara? Kisah ini memberitahukan kepada kita bahwa ada kalanya Tuhan meminta kita melakukan secara fisik, yaitu berpuasa untuk mempengaruhi kondisi hidup kita. Puasa mungkin merupakan tindakan fisik yang paling ampuh yang pernah ada, disaksikan, ditulis oleh sejarah, yang bisa melakukan banyak hal dengan cara luar biasa ketika umat Tuhan berpuasa. Ayo ngomong, puasa. Ketika orang Kristen berpuasa, dia akan bisa merobohkan tembok-tembok yang selama ini dia robohkan. Bisa mengalahkan musuh-musuhnya yang selama ini dia tidak bisa kalahkan. Kisah Yesus, salah satu kisah Yesus. Saya harap saudara bisa saya masuk ke kisah Esther dan kisah kota Niniwe. Salah satu kisah yang kedua yang bisa kita lihat betapa hebat dan luar biasanya puasa dari puasa ini. Baca, kalau saudara baca semua kitab Matius pasal yang keempat, ayat 2 sampai 11. Saya akan bacakan ayat 2 dan 3. Dan setelah berpuasa 40 hari ini Yesus ya, dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Di ayat yang ketiga, setelah dia lapar, setelah dia selesai puasa, lalu datang
Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu ini menjadi roti. Setelah Yesus berpuasa 40 hari 40 malam, lalu datanglah si iblis, si pencoba, untuk mencoba Yesus. Lihat ayat 3 sampai ayat 11. Menolong kita menemukan, saudara-saudara. Kalau sudah baca, teliti dengan baik-baik. Sebenarnya ketika Yesus selesai berpuasa, ada 3 hal yang sedang dihadapi. Istilah yang saya pakai, ada 3 krisis yang sedang dihadapi oleh Tuhan Yesus. Mungkin saudara katakan, kalau Tuhan punya krisis sih, menggunakan kalimat apa lagi ya, kalau nggak mau. Ada 3 masalah. Masa Tuhan Yesus punya masalah sih? Tuhan punya ada masalahnya, serba salah juga. Memang kalimat manusianya agak terbatas. Ya udahlah, supaya saudara tahu bahwa Yesus itu menghadapi 3 hal, gitu ya. 3 hal. Pertama, saudara-saudara lihat, rasa lapar dan yang luar biasa dirasakan Yesus. Ini adalah berbicara tentang menyangkut persoalan keberlangsungan hidup. Salah satu makan dan minum itu, ini melanjut salah satu untuk kelangsungan hidup kita. Dan ini orang rela meninggalkan Tuhan demi makan, orang rela bunuh orang lain, orang rela tinggalkan Tuhan hanya untuk mendapatkan makan dan minum. Karena itu apa? Untuk kelangsungan hidup kita. Tapi saudara lihat, salah satu tipu muslihat yang sering berhasil bagi orang Kristen adalah menyangkut kelangsungan hidup ini. Yesus didorong oleh iblis untuk yakin dia ngomong, kalau kau Allah. Lah, kenapa? Apakah iblis nggak tahu bahwa Yesus itu Allah? Tahu, saudara-saudaraku. Kadang kita, saudara saya ngomong gini, supaya jadi Yesus didorong oleh iblis untuk yakin pada dirinya sendiri, percaya pada kekuatannya sendiri. Yesus sudah ngomong nih, menyerang. Kalau sekarang ini dia serang kita itu apa? Kita diserang berkata bahwa kamu adalah Tuhan atas dirimu. Gak perlu ada orang lain, kita bisa selesaikan semua masalah kita. Kadang iblis ngomong gitu. Di dalam dirimu ada kekuatan yang melebihi dari yang ada kamu pikirkan dan dipikirkan oleh orang lain. Artinya iblis itu sudah ngomong, gak perlu kamu minta bantuan kepada orang lain, kan kamu Tuhan. Kalau kamu Tuhan, jadikan batu jadi roti. Kamu bisa makan, kan kamu Tuhan. Kadang iblis ngomong gitu sama kita, saudara. Kadang dia ngomong gini, kamu mau seperti apa atau mau jadi apa, itu tergantung pada diri. Iblis tuh kadang ngomong gitu, tapi walaupun dia nggak ngomong jelas-jelas, buktinya kamu bisa berhasil tanpa bantuan siapapun. Celakanya banyak orang Kristen mengamini kata-kata iblis ini. Oh, saya rupanya Tuhan atas diri saya, nggak perlu ada orang lain, saya bisa juga. Nggak ada yang bantu saya belajar, bisa. Pinter kan? Nggak ada yang nolong saya di perusahaan saya bisa maju. Saya punya kekuatan. Ada sesuatu yang luar biasa dalam diri saya. Egonya diperbesar oleh Tuhan. Celakanya saya ngomong. Jadi iblis mencoba mengusir Tuhan dalam hidup kita. Mengusir Tuhan. Kan kalau kita selama ini ngomongkan tanpa Tuhan kita nggak bisa lakukan apa-apa. Sama seperti pohon yang ranting tanpa cangkok. Aku pokok anggur, kalau kamu ranting-rantingnya kalau tidak bersama dengan pokok anggurnya, kita nggak bisa buat apa-apa. Kadang kita mengklaim, tapi dunia mengatakan enggak. Kamu putus saja dari mana? Tanpa orang tuamu kamu bisa hebat kok. Kadang kita, oh iya ya. Tapi sebenarnya iblis sedang mengusir Tuhan di dalam diri kita. Dan salah satunya, Hawa itu tergoda karena dia menerima pernyataan bahwa kalau kamu makan, kamu akan jadi Tuhan. Kamu bisa selesaikan apapun dalam hidup tanpa keterlibatan Tuhan di dalamnya. Coba dengarkan kalimat-kalimat yang di YouTube
jangan takut. Betul, kamu bisa hebat, kamu luar biasa. Ada yang oh iya ya, egonya diperbesar supaya Tuhannya keluar dari dalam diri kita dan kita nggak mau ngandalin dia lagi. Jadi iblis mencoba mengusir Tuhan dari hidup kita dengan menggunakan kalimat-kalimat yang sangat dan sudah familiar di telinga kita. Dan godaan ini bisa diselesaikan ketika saudara bisa berdoa dan berpuasa di hadapan Tuhan. Maka saudara akan sadar bahwa tanpa Tuhan, sehebat apapun engkau, suatu saat bisa jadi gagal. Tidak banyak yang bisa seperti saya katakan, ada banyak yang tidak bisa kita lakukan di dunia ini selain daripada bersandar sepenuhnya kepada Tuhan. Saya mau beritahukan yang ketiga, coba lihat apa yang dihadapi Yesus. Ini termasuk kepercayaan. Tawaran iblis itu, apakah Yesus bersedia menyembah dia atau tidak? Apakah Yesus bersedia mempercayakan hidupnya kepada iblis atau tidak? Maka Yesus akan mendapatkan semua kemewahan. Coba, siapa sih yang ditawarkan kemewahan dunia ini? Sudah ditawarkan kapal pesiar yang 1 triliunan, kemewahan. Hanya dia ngomong, dia sembah saya, kata iblis. Jalan pintas. Dia ngomongin, kalau kau sembah, lu lihat semua. Hari ini kau sembah, hari ini kau dapat. Jalan pintas. Dia sedang menggugah, merusak kepercayaan. Kita kan dirusak kepercayaan kita. Benar nggak sih percaya sama Tuhan Yesus? Tapi itu pergi ke dukun, pergi ke gunung, pergi ke tempat-tempat orang pintar katanya. Cepat lihat usahanya. Nah, sampai 3 bulan tuh mengalir uangnya. Usahanya jadi seperti pohon buah. Kita ini dari awal ikut Tuhan, kok kayak gini tuh. Waktu saudara mau membuat sebuah pernyataan seperti itu, kayak tuh iblis tuh merusak kepercayaan kita, trust kita kepada dia. Akhirnya banyak gereja yang bukan gereja, banyak anak-anak Tuhan akhirnya mengambil jalan pintas. Karena iblis ngomong, hari ini kau sembah, hari ini juga kau kaya. Hari ini kau sembah aku, hari ini juga engkau mewah. Coba bayangkan. Apa yang susah-susah? Tawaran seperti ini sangat sering ditawarkan kepada anak-anak Tuhan. Apalagi kalau dia sedang menghadapi krisis. Apalagi kalau tokonya itu berminggu-minggu, usahanya berbulan-bulan, gak dapat apa-apa. Kadang tawaran ini menggiurkan. Tapi Tuhan mau kita tetap percaya sama Tuhan. Pada anak-anak muda, iblis sedang menawarkan masa depan dengan cepat, keberhasilan dengan cepat, kesuksesan dengan cepat, kaya dengan sangat singkat, sesingkat-singkatnya dan sepadat-padat, tanpa kerja keras. Ini tawaran selalu. Luar biasa, saudara. Tapi saudara sudah mendengar ini. Yesus ngomong di kisahnya murid-murid, kalau godaan-godaan seperti ini sudah menggiurkan, engkau mulai kehilangan trust kepada Tuhan dan mulai mengatakan, iya ya benar juga kata itu ya, dunia itu ya. Engkau tidak bisa mengalahkan godaan iblis itu hanya dengan apa? Datang ke gereja, hanya dengan berdoa, baca renungan tiap hari. Tapi Yesus mengatakan, kamu harus datang berdoa dan berpuasa. Harus berpuasa. Salah satunya kisah Esther. Saya pura-pura lihat di sini supaya yang di sana saya nggak lihatin, dia angkat-angkat. Kalau dia lihat tuh, saya susah nanti nyimpen, makanya saya nggak lihat. Saya mengalihkan penglihatan saya ke sana. Kisah Esther. Saudara tahu kisah Esther ini? Kalau saudara lihat pasal 3 ayat 13 sampai 16. Saat itu si Haman ini sudah sudah menyebarkan semua surat kepada wali kota, di sana itu kepada gubernur, kepada camat, bahwa orang-orang
surat dari sang raja ketika itu. Semua orang-orang Israel. Jadi ini Haman ini punya rencana yang jahat, supaya orang-orang Israel yang ada di Persia gitu ya, dimusnahkan, dilenyapkan, dibunuh semua. Tidak ada yang tersisa. Nah, ketika surat edaran ini didengar sama Mordekai, maka dia menghadap Esther. Lihat Esther 3 ayat 13 dikatakan. Apa? Sudah lihat. Surat itu, Esther 3 ayat 13. Surat-surat itu dikirim kepada perantaraan seluruh pesuruh-pesuruh cepat ke segala daerah kerajaan, supaya dipunahkan, dibunuh, dan dibinasakan semua orang-orang Yahudi, daripada yang muda sampai yang tua, bahkan anak-anak mereka dan perempuan-perempuan. Pada satu hari itu juga, pada tanggal 13 bulan yang ke-12, jadi tanggal 13 bulan Desember, semua orang Yahudi dimusnahkan di kerajaan Persia. Anak-anaknya, perempuan, laki-laki, musnah. Udah disebar. Setelah mengetahui itu, sudah lihat nih, Esther itu sebagai ratu di Persia ketika itu, ayat 15 dan 16. Setelah tahu semua, maka Esther menyuruh menyampaikan jawaban ini kepada Mordekai. Pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan, dan berpuasalah untuk aku. Janganlah makan dan janganlah minum 3 hari lamanya, baik waktu malam, baik waktu siang. Aku serta dayang-dayangku pun akan berpuasa demikian, dan kemudian aku akan masuk menghadap raja. Sungguh pun berlawanan dengan undang-undang. Kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Apa yang terjadi ketika Esther berpuasa, dayang-dayangnya berpuasa, orang-orang Israel berpuasa, dikatakan selama 3 hari lamanya. Satu helai rambut pun dari orang Israel itu tidak ada yang jatuh. Satu anak pun, satu orang pun dari orang Israel yang ada di Persia, hasilnya tidak ada yang dibunuh. Karena ada orang yang berpuasa. Nasihat puasanya udah turun titahnya raja. Tapi ada raja di atas segala raja yang mengubah titah itu. Caranya bagaimana? Ada orang-orang yang berpuasa ketika itu. Dengar ini baik-baik. Apakah ada sesuatu yang mungkin berbulan-bulan kau sudah berdoa, kau sudah menangis, tapi enggak kunjung selesai persoalan? Mungkin cara Tuhan Yesus dan cara Esther harus kita lakukan. Yesus ngomong kepada murid-muridnya, jenis penyakit ini harus doa dan puasa. Persoalan Esther ini nggak boleh dihadapi hanya dengan doa, nggak boleh dihadapi hanya datang ke bait Allah, lapor kepada imam-imam atau imam-imam besar. Nggak bisa. Tapi Esther mengambil sebuah tindakan yang sangat radikal, yaitu diminta semuanya mereka berpuasa. Hasilnya saudara-saudara, malah Hamanlah yang dibunuh. Tidak ada satupun dari orang Yahudi yang dibunuh. Ketika Esther dan Mordekai, orang-orang Yahudi terancam nyawa mereka, mereka berpuasa. Apa hasilnya? Seperti yang katakan, Esther dan Mordekai dan seluruh orang Israel selamat. Pertolongan Tuhan sangat nyata, sangat luar biasa, sangat dahsyat ketika mereka datang kepada Tuhan dengan berpuasa. Mengapa harus berpuasa? Karena ada banyak persoalan dalam hidup kita. Ada banyak tantangan, ada banyak tembok yang begitu tebal menghadang masa depan kita, menghadang hidup kita, menghadang karir kita, yang gak bisa kita tembus, kita robohkan. Tapi Yesus mengatakan, cobalah dengan doa dan berpuasa, maka segala tembok-tembok
setiap hari Kamis di bulan ini, bulan Juni ini, malamnya kita akan berdoa bersama. Setiap hari Kamis. Apa puasa apa yang harus Bapak lakukan? Terserah. Apakah engkau hanya puasa, nggak puasa main game? Cok, satu hari kamu nggak buka laptopmu, handphonemu, coba, bisa nggak? Ah, kalau makan mah keren pakai ini, berarti itu biasa. Aku mah diet juga nggak makan, pasti. Coba nggak puasa nggak pegang handphone. Saya izinkan, anggap aja kau sudah puasa. Gak usah buka handphonemu sepanjang hari, nggak usah buka IG-mu, YouTube, nggak buka media sosialmu, nggak usah nonton drama Koreamu. Coba, walaupun mungkin sudah, waduh tayangnya hari ini pakai tiap Kamis lagi. Kalau 4 kali berarti 4 episode nggak nontonnya, enak aja. Apalagi itu ganteng-ganteng serigala judulnya gitu kan, waduh. Kalau makan nggak nahan boleh dari pagi sampai sore pakai. Tapi kalau nonton drama hari Kamis lagi ganteng-ganteng serigala. Kalau gimana? Coba, ayo kita hari Kamis. Saudara, persoalan paling utama saya bisa nahan, tapi nggak bisa kalau nggak ngopi. Apa saudara berpikir saya nggak mengalaminya? Saya bisa lempar handphone saya, nggak ada handphone semua yang saya lempar, HP saya bisa baca buku. Tapi dia ngomong, apalagi ada kopi Papua, kopi Mandailing. Aduh, itu ada raknya gitu ya. Dia manggil pagi-pagi kan, pencet air panas, bunyi. Aduh, tapi saya, karena ini komitmen saya mau setiap hari Kamis berpuasa. Saudara mau bersama-sama? Karena ada puasa, ada kekuatan di dalam puasa. Ayo kita puasa. Jangan puasa karena kecilin perut, sabar juga bisa. Ya, dengar ini baik-baik. Orang-orang Niniwe, jadi setiap hari Kamis, kalau ada 5 minggu, 5 hari Kamis ya 5 hari Kamis lah, saudara puasa. Saya pernah, di mana saya mengaku dosanya. Kenapa gereja Bapak itu ada, kan jarang ya gereja Efrata ini puasa. Saya ngomong, karena gembalanya nggak bisa puasa lama. Dulu saya pernah puasa, karena di sekolah Alkitab juga ada hari puasa. Saya itu nyuri-nyuri makan Indomie. Di kamar saya ada kompor yang spiritus apinya. Karena semua saya tutupin tuh, nggak ada yang keluar asapnya, nggak keluar tuh bau Indominya sama kepala asrama saya. Jadi setiap minggu, setiap hari Rabu puasa, saya ngomong, saya makan Indomie. Saya lakukan sampai lulus. Dasar. Makanya saya ngomong kenapa jadi gembala sidangnya pendeta. Harusnya saya gagal ya. Saya lakukan. Tapi saya mau coba. Kita mau coba yuk. Siap mau? Karena waktu saya pelajari ada kekuatan yang luar biasa. Yang ketika kita berpuasa, kita mengalami kedahsyatannya. Amin, saudara-saudara. Oke, terakhir. Kisah kota Niniwe. Saudara tahu orang-orang Niniwe ini sangat terkenal. Kita tahu lah guru-guru sekolah terkenal sangat jahat, terkenal sangat kejam. Tuhan sudah berfirman, kalau mereka nggak segera bertobat, Tuhan akan musnahkan kota Niniwe. Semua orang-orangnya, anak-anaknya dimusnahkan semuanya. Itu ceritanya. Penduduk Niniwe harus dimusnahkan. Datanglah Nabi Yunus ke kota itu. Ceritanya udah bertobat juga nih. Nabi Yunus juga udah bertobat ceritanya. Dia ngomong ketika masuk ke kota Niniwe, dia ngomong gini, hei orang-orang Niniwe, dengerin baik-baik. Dia ngomong, firman Tuhan udah ngomong ya, kalau kalian nggak bertobat, Tuhan akan musnahkan kota ini. Dia ngomong, semua kalian akan dimusnahkan sama Tuhan. Dengerin ayat 4, 5 saudara-saudara, dari Yunus pasal 3. Dia ngomong gini, mulailah Yunus masuk ke kota itu, sehari perjalanan jauhnya, lalu berseru sepanjang jalan. Ketika dia jalan, bertobatlah orang-orang Niniwe. Kalau kau tidak bertobat, Tuhan akan musnahkan negerimu. Semua anak cucumu dia musnahkan. Sepanjang hari dia ngomong. 40 hari lagi, maka Niniwe akan ditunggang balikan. Waktu dia
5 dikatakan, orang-orang Niniwe percaya kepada Tuhan. Lalu mereka mengumumkan apa? Puasa. Baik orang dewasa maupun anak-anak mengenakan kain kabung sebagai pertobatan, sebagai kesungguhan datang kepada Tuhan. Maka Raja Niniwe mengatakan, hei seluruh Niniwe, berpuasa. Anakmu harus berpuasa. Bukan hanya anak-anak loh. Lihat di ayat yang ke-7, saudara. Raja Niniwe memerintahkan semua penduduk, bahkan ternak pun diwajibkan berpuasa. Ayat 7 dikatakan dari kitab Yunus. Lalu atas perintah raja, manusia dan ternak, lembu, sapi, dan kambing domba tidak boleh makan apa-apa, tidak boleh makan rumput, tidak boleh minum air. Bukan hanya orangnya yang diminta bertobat, tapi semua binatang itu juga harus berpuasa. Hasilnya saudara tahu, karena saudara guru-guru sholat minggu. Hasilnya kota Niniwe tidak ditumbang-balikan oleh Tuhan. Kenapa? Ada orang Niniwe itu datang bertobat dan mereka berpuasa. Rupanya baru kita tahu, berpuasa itu waktu di zaman PM adalah sebuah tindakan kerendahan hati dan pengakuan akan pengakuan akan keberadaan kita yang hina dan berdosa ini, datang minta belas kasihan kepada Tuhan. Itulah bentuk puasa mereka. Maka ketika mereka berpuasa, Tuhan menjamah, mengampuni, dan menyelamatkan kota Niniwe. Saya mau beritahukan kepadamu hari ini. Saya mau beritahukan sebelum saya tutup. Nanti saudara lihat kisah Nabi Elia. Dia putus asa. Nabi Elia ini putus asa. Di 1 Raja-Raja pasal 19 bisa. Karena diancam sama Isabel, Ratu Isabel, kamu akan dibunuh, ambil nyawamu. Dia 40 hari 40 malam di dalam perjalanannya, makan sekali, setelah itu melakukan perjalanan 40 hari 40 malam, tidak makan dan tidak minum. Saudara tahu, dalam keputusasaan Tuhan memperlihatkan diri di tempat yang terang. Tuhan pulihkan Nabi Elia. Kenapa? Dalam keputusasaannya dia datang tanpa makan dan minum. Rupanya persoalan puasa dalam perjanjian baru, perjanjian lama yang kedua, itu adalah bentuk ketundukan kita, kerendahan hati kita, dan pernyataan diri kita bahwa hanya Tuhanlah yang bisa menolong kita. Amin. Mari kita berdoa bersama. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tundukkanlah kepalamu dan datang kepada Tuhan. Mari kita renungkan firman Tuhan. Ketika keadaanmu sangat membutuhkan pertolongan Tuhan, ketika keadaanmu sangat membutuhkan jawaban dari Tuhan, ketika imanmu, ketika kekristenanmu kering secara rohani, saat engkau tidak tahu lagi harus berbuat apa, melakukan apa, saat-saat seperti itulah yang paling tepat datang kepada Tuhan dan berpuasa. Karena ada kalanya dalam kondisi tertentu doa terasa tumpul, doa seperti ada yang menghalangi tembok besar di atas kepala kita. Seperti doa itu tidak bisa menembus surga, tidak bisa menembus hadirat Tuhan. Maka ketika kau berpuasa, doa puasa itu akan mempertajam doa, seperti pisau. Kalau pisau tumpul tidak bisa melakukan apa-apa, tidak bisa mengiris daging, tidak bisa melakukan secara maksimal dari pisau itu sendiri. Tapi ketika diasah
berpuasa seperti mengasah doa kita supaya dahsyat kekuatannya dan tajam. Kalau engkau berkata hari ini, pagi ini ada satu persoalan yang berbulan-bulan ini aku sudah doakan, tapi sampai hari ini aku tidak mendapatkan jawaban dari itu. Mungkin jenis persoalan yang seperti yang kau alami hari ini adalah solusi yang seperti Tuhan tawarkan kepada murid-muridnya, yaitu kau harus berdoa dan berpuasa. Jenis masalah ini Tuhan katakan tidak bisa diselesaikan hanya dengan berdoa saja, tapi harus berdoa dan berpuasa. Apakah kau harus mengalami, kau mulailah di bulan puasa masuk dalam hadirat Tuhan, bukan hanya dengan berdoa saja, tapi Tuhan mau kita berpuasa juga. Apakah hari ini ada bebanmu yang begitu berat, karena kau berkata, pakai deh, aku punya beban, aku tidak bisa tanggung, aku sudah berdoa. Mungkin solusi yang paling baik yang bisa kau lakukan seperti solusi yang diberikan Yesus kepada murid-muridnya, datang berdoa dan sambil berpuasa. Karena Tuhan katakan ada banyak jenis-jenis persoalan di muka bumi ini yang terkadang kita hadapi, yang tidak bisa kita selesaikan hanya dengan doa, yang tidak bisa kita selesaikan hanya datang beribadah, yang tidak bisa kita selesaikan hanya datang membaca renungan setiap pagi. Yesus katakan harus datang dengan berdoa dan berpuasa. Banyak tembok yang tidak bisa kita robohkan di hadapan kita, menghalangi masa depan kita, menghalangi karir kita, saudara-saudara. Tapi Tuhan katakan bisa kau robohkan kalau engkau berdoa dan berpuasa. Maukah engkau harus melakukan? Tuhan katakan ini bukan hanya semua pernyataan, tapi ini harus dialami oleh saudara dan saya. Maka saya pun akan melakukan. Saya ajak saudara setiap hari Kamis berpuasa bersama-sama, dan malamnya kita berdoa di hadapan Tuhan. Maka kau akan melihat, Tuhan akan merobohkan tembok-tembok yang menghalangimu selama ini, sehingga kau bisa berlari mengejar karirmu, mengejar masa depan. Haleluya. Sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus, saya mau anjurkan saudara berdiri bersama-sama. Bolehkah engkau berkata, pegang dadamu, saya tidak minta engkau mengangkat tangan. Bagian ini, aku sedang mengalaminya. Ini bukan hanya 2-3 bulan ini aku mengalami, tapi ini sudah hampir 1 tahun aku mengalami, dan aku tidak tahu harus berbuat apa. Mungkin hari ini kau boleh coba solusi yang ditawarkan oleh Yesus kepada murid-murid. Jenis persoalan ini, jenis penyakit ini tidak bisa hanya dilakukan, disembuhkan, diselesaikan hanya dengan berdoa, tapi harus berpuasa di hadapan Tuhan. Kalau kau berkata, aku orang yang begini, pegang dadamu hari ini. Jika matakan, saudara tahu, ketika kau berpuasa,
mengambil keputusan bahwa engkau hanya berdua dengan Tuhan, bukan dengan aktivitas-aktivitas lain. Engkau harus berkata kepada Tuhan, waktu ini hanya Engkau dengan saya Tuhan. Aku mau datang kepadamu. Ketika Engkau berpuasa, Tuhan akan mempertajam telinga imanmu untuk mendapat mendengar suaranya. Ketika Engkau berpuasa, Engkau sedang membangun sebuah keintiman yang dalam dengan Dia. Tanpa semua aktivitas-aktivitas, Engkau katakan, Tuhan, hari ini tidak ada yang lain aku bicarakan, tidak ada yang lain aku kutemui selain daripadamu saja. Aku mau datang di kakimu. Engkau boleh curahkan semua. Engkau akan mendengar Dia berkata, jenis seperti ini, masalah yang seperti ini, sakit seperti ini, datang dengan doa dan puasa. Mari petugas perjamuan datang bersama-sama. Kita naikkan pujian yang sudah disediakan. Izinkan Tuhan menjamah. Lalu Yesus mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka, itu kepada murid-murid, kepada
kepada saudara dan kepada saya hari ini. Dan Yesus berkata, inilah tubuh yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita memakan itu. Angkatlah cawanmu di hadapan Tuhan. Demikian juga dibuat Yesus dengan cawan sesudah makan. Yesus berkata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darah yang ditumpahkan bagi kamu. Mari kita meminumnya di dalam nama Tuhan Yesus. Mari saudara sembah Tuhan. Berikan waktu saudara mengucap syukurlah kepada Tuhan. Haleluya. Katakan, Yesus engkau baik. Tuhan Yesus engkau, kami kagum akan engkau. Haleluya. Aku sembah engkau Tuhan Yesus. Aku mengucap syukur Tuhan Yesus. Haleluya. Oh, ku sembah, ku sembah, ku sembah. Ku tinggikan engkau Tuhan. Kami bermazmur, kami berglori bagimu. Haleluya. Oh, haleluya, haleluya. Haleluya, Allahku, Allahku. Kuangkat hatiku untukmu, Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah Israel. Allah itulah yang kami kenal, kami sembah di dalam nama Yesus. Haleluya. Yehova Rafa, Yehova Nissi, Yehova Shalom. Sembah kami di dalam nama Yesus. Taruh kuasa-Mu atas kami. Taruh berkat-Mu di atas kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur, kami menyembah Engkau. Haleluya. Angkatlah tanganmu di hadapan Tuhan. Tuhan akan memberkati hidupmu, masa depanmu. Tuhan akan memberkati semua pekerjaan tanganmu. Tuhan akan terus menyertai engkau dan terus membuat engkau berhasil. Tuhan di pihakmu sejak mulai engkau bangun dan sampai engkau kembali. Ketika engkau keluar diberkati oleh Tuhan, dan ketika engkau pulang ke rumah engkau juga diberkati oleh Tuhan. Diberkatilah bisnismu dan usahamu. Diberkati pekerjaanmu. Diberkati studimu. Diberkati rencana-rencanamu. Oleh sebab itu, taruhlah hatimu dan pandang Tuhan. Terimalah berkat dari Allah Bapa kita, kasih sayang dari Yesus Kristus, serta persekutuan dari Roh Kudus akan menyertai engkau hari ini, besok, lusa, sampai selama-lamanya.